Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku kelas 2 dari SDN Patilor 4 yang kami hormati dan yang kami bangga-banggakan, marilah bersama-sama kita membaca, menghafalkan surat Al-Asr dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Sebelumnya, marilah kita pelajari dulu apa itu arti dari Al-Asr. Al-Asr artinya adalah waktu atau masa. Surat Al-Asr adalah merupakan surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena surat Al-Asr turun di kota Mekah. Dan ciri-ciri suratnya adalah pendek. Surat Al-Asr terdapat di surat ke-103 dalam Al-Quran. Cara mempelajari atau cara menghafalkan surat-surat pendek dalam Al-Quran adalah kita harus membacanya secara berulang-ulang sehingga kita bisa hafal anak-anak, ya. Oke. Marilah anak-anak kita membaca bersama-sama surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, Butina ulas nggih. Wal asr. Shotnya mecucu nggih. Wal asr. Wal asr. In berdengung. Innal. Di situ ada bacaan tasydid, berdengung ya. Innal ingsa, bacaan ikfa juga harus berdengung. Innal insana lafi khusr. Roknya tipis saja. Khusr. Lanjutnya, illalladzina amanu wa amilus ain wa amilus ain. Illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Huruf qaf harus mantap ya. Haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, kita lanjutkan mempelajari makna. Makna berbeda dengan arti. Makna itu adalah pelajaran apa yang terkandung di dalam surat Al-Asr. Nah, itu.
Jadi makna dari surat Al-Asr anak-anakku adalah apa? Yaitu satu, sesungguhnya seseorang manusia itu berada dalam kerugian apabila tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Contohnya, misalnya waktu, tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, contohnya apa? Misalnya tidak dipergunakan untuk mengaji, waktunya tidak dipergunakan untuk berzikir. Zikir itu apa? Misalnya contohnya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allah, Allah. Itu adalah contohnya contoh bacaan zikir. Nah, orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, tidak digunakan untuk mengaji, tidak digunakan untuk belajar, baik itu belajar pelajaran, belajar membaca Al-Quran, maka orang itu dikatakan orang yang merugi. Terus ada lagi waktunya, waktu sehari-hari, kegiatan dia sehari-hari tidak digunakan untuk kebaikan, itu juga akan rugi. Perbuatan kebaikan itu apa saja, Bu Tina? Perbuatan kebaikan itu misalnya kamu di rumah membantu ibu kamu menyapu, membantu ibu kamu mencuci baju, menjemur baju. Nah, itu juga dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sebelum mencuci baju, menjemur baju, menyapu, bacalah bismillah. Ya. Setiap apapun kita harus berdoa. Minimal bacalah bismillah. Nah, kalau makan, bacalah doa akan makan, doa setelah makan, doa akan tidur, doa bangun tidur, ya. Nah, itu adalah beberapa contoh suatu hal yang tidak akan rugi bila kita melaksanakan, bahkan akan mendapat pahala. Nah, contoh lagi membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan itu Masya Allah pahalanya berlipat ganda. Kemudian sholat wajib, sholat sunnah juga harus dilaksanakan. Kalau tidak bisa, ikut sholat bersama orang tuanya. Karena ini mungkin lagi pandemik dan tidak bisa sholat berjamaah, bagi yang jauh dari musola, masjid, silahkan sholat di rumah bersama orang tuanya, tidak apa-apa. Tidak harus di masjid, di musola, di rumah tidak apa-apa apabila jauh dari musola atau masjid. Okay. Nah, itulah beberapa contoh agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Okay. Nah, itu saja pelajaran pada pertemuan daring hari ini, ya, yaitu surat Al-Asr dan makna yang ada di dalamnya. Nah, harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan hal yang positif, ya. Baiklah, itu saja dari Bu Tina. Untuk pelajaran selanjutnya yaitu mempelajari tentang Nabi Lut alaihi salam. Nah, bisa dibaca untuk selanjutnya nanti ya, dibaca dulu di LKS kalian Nabi Lut alaihi salam. Ya, nanti insya Allah akan Bu Tina jelaskan insya Allah ya.
Oke. Tugas kalian adalah mengirim video di Google Classroom bagi yang sudah hafal. Yang belum hafal, silahkan dihafalkan lagi ya. Surat Al-Asr. Ada berapa ayat? Ayat 1 sampai dengan ayat 3. Dan itu saja dari Ibu Tina. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih anak-anak.